Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Arif dari Forum News Network. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini benar-benar all out menggunakan berbagai macam cara dan dalih untuk menghindari komunikasi dengan DPR, khususnya Pansus Panitia Khusus Hak Angket Haji. Kalimat tadi itu kira-kira pas nggak ya untuk menggambarkan perilaku Menteri Agama ini? All out ini kan biasanya konotasinya positif ya. Orang melakukan berbagai macam cara, effort untuk mencapai hasil yang maksimal. Tapi yang dilakukan oleh Menteri Agama kali ini konotasinya itu lebih pada negatif ya. Karena ini jelas kaitannya itu dengan kerja-kerja dari Pansus Hak Angket Haji ini yang sedang menyelidiki dugaan penyimpangan pelaksanaan haji 2024 dan khususnya ini berkaitan dengan penyalahgunaan kuota tambahan haji yang diduga ini ya ada permainan karena kesepakatan DPR dan kemudian juga keputusan dari presidennya itu kan tambahan kuota haji itu diberikan untuk jemaah haji reguler itu untuk mengurangi antrian panjang yang bukan hanya panjang, sangat panjang di Indonesia sampai di atas 40 tahun. Tapi ternyata kemarin itu lebih banyak dialihkan, sebenarnya bukan lebih banyak ya, 50-50, tapi kan keputusannya nggak seperti itu. Itu dialihkan ke ONH Plus. Jadi ini Komisi 8 dan kemudian membentuk Pansus Hak Angket Haji ini kan sedang menyelidiki soal itu. Dan dari temuan dan hasil kerja dari Pansus Haji itu, ya memang indikasinya itu sangat kuat ada permainan semacam itu gitu ya. Ini melibatkan duit gede ya. Kalau kesepakatan semula itu hanya 1.600 saja yang diberikan kepada ONH Plus, ini jadinya 10.000. Jadi ada tambahan 8.400. Ini tinggal dikalikan saja lah ini berapa juta begitu kali 8.600, jumlahnya sangat-sangat gede. Ini yang sekarang itu sebenarnya dikerjakan oleh Pansus Hak Angket Haji di luar soal-soal catatan mengenai kemungkinan juga permainan catering, penginapan, kendaraan, dan lain-lain yang banyak ditemukan oleh tim pengawas haji DPR pada pelaksanaan haji 2024 ini. Nah kemarin itu ya, hari Jumat tanggal 27 September 2024 ini kan harusnya Menteri Agama itu menghadiri rapat evaluasi haji itu bersama dengan Komisi 8 DPR RI. Ini diamanatkan dalam undang-undang ini ya, setiap tahun ada pelaksanaan jemaah haji itu kemudian harus dilakukan rapat evaluasi. Dan ini rapat evaluasinya itu melibatkan juga kementerian lain yang ada kaitannya dengan masalah pelaksanaan haji ini. Yang jelas ada Kementerian Perhubungan dan kemudian Kementerian Kesehatan, ada juga BPKH ya, ini yang mengelola dana haji, dan juga Garuda Indonesia, ini maskapai penerbangan nasional yang selama ini selalu menjadi partner untuk pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji kita. Kemarin itu para anggota Komisi 8 sudah hadir, demikian juga dari Kementerian Kesehatan, Perhubungan bersama lembaga dan terkait itu sudah hadir. Dari Kementerian Agama juga sudah hadir, tapi hanya diwakili oleh wakil Menteri Agama, sementara Menteri Agamanya itu tidak muncul. Nah, karena Menteri Agamanya tidak hadir, ya kemudian rapat itu dibatalkan. Ya, ini tidak jadi rapatnya dilaksanakan. Karena yang hadir kemarin itu hanya Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Berdasarkan ketentuan undang-undang, rapat evaluasi haji itu harus langsung dihadiri oleh Menteri Agama. Ini karena dia sebagai penanggung jawab. Nah, karena itulah kemarin Ketua Komisi 8 Ashabul Kahfi karena mengacu pada undang-undang, ya dia kemudian tidak melanjutkan rapat itu. Saya ingin secara resmi melalui rapat ini, karena tidak disampaikan, maka bahannya itu disampaikan secara tertulis ke Komisi 8, kata Ketua Komisi 8 Ashabul Kahfi. Rapat evaluasi haji kemarin itu sengaja dibatalkan dan tidak dibahas karena kata dia merujuk pada pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu jelas dalam pasal 43 secara eksplisit disebutkan bahwa menteri yang harus menyampaikan evaluasi dan tidak bisa diwakili. Kemana Menteri Agama? Nah, ini kemana Pak Yakut?
Menurut Wakil Ketua Komisi 8 Abdul Wahid, dia mendapat informasi dari Sekjen Kementerian Agama Muhammad Ali Ramdhani, Menteri Agama itu masih berada di luar negeri dan tidak dapat tiket kembali ke Indonesia. Ini yang menurut saya alasannya konyol banget ya. Emang kita yang kesulitan mendapatkan tiket gitu ya. Kalau kita biasanya bukan kesulitan mendapatkan tiket, tapi kesulitan untuk membayar tiketnya. Ya, ini sekelas menteri kok untuk kegiatan yang sangat penting dan diamanatkan oleh undang-undang, dia itu tuh nggak bisa hadir dengan alasan tidak dapat tiket. Memangnya Pak Menteri sedang di negara antah berantah gitu ya, yang penerbangannya ke Indonesia itu sangat jarang atau mesti pindah pesawat dari satu negara ke negara lain gitu sehingga dia kesulitan mendapatkan tiket karena nggak cocok gitu ya jadwalnya. Jadi ketidakhadiran Menteri Agama ini ya wajar kalau kemudian dicurigai oleh anggota Komisi 8 karena sebelumnya kan Menteri Agama itu juga sudah 3 kali mangkir ya saat dipanggil oleh Pansus Haji. Di 2 panggilan pertama itu Menteri Agama menyatakan dia nggak mangkir katanya. Dia tidak hadir karena memang tidak menerima surat undangan dari DPR dari Pansus Hak Angket Haji. Padahal seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, ini dia loh yang menandatangani surat undangan tersebut. Sementara kalau Menteri Agama menyatakan dia silakan dicek di sekretariatan DPR dan ke sekretariatan dari Kementerian Agama bahwa itu tidak pernah ada undangan, itu tidak pernah dikirim. Oke lah, kita nggak perlu berdebat itu siapa yang benar, apakah Menteri Agama atau DPR. Tapi yang jelas Menteri Agama itu kembali tidak hadir ya ketika diundang pada tanggal 22 September kemarin. Ini undangan dari Pansus Hak Angket Haji ya, makanya dia disebut sampai 3 kali tidak hadir ya. Alasannya itu Pak Yakult ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di Perancis. Nah, inilah yang dicurigai oleh anggota Pansus Haji. Ini seperti anggota Pansus Haji dari PKB Marwan Jafar, dia menduga ini Menteri Agama sengaja mengulur-ulur waktu karena masa kerja DPR itu kan akan habis bulan September ini ya. Jadi mandat dari masa kerja untuk Pansus Angket Haji ini dari DPR itu ya sampai sebelum penutupan ya, penutupan rapat paripurna itu kan nanti di akhir bulan ya. Dan biasanya di sini laporan untuk hasil Pansus Angket Haji itu harus dilaporkan di situ. Jadi sebelum itu harus sudah selesai laporannya. Kami menemukan hal yang paling lucu dalam pansus ini, yaitu adalah salah satunya kucing-kucingan antara pansus dengan Menteri Agama. Ini kata Marwan Jafar, ini dia waktu itu menyatakannya tanggal 10 September 2024 ya setelah Menteri Agama tidak hadir dipanggil ya. Dan ini bukan hanya Marwan Jafar yang menengarai bahwa Menteri Agama ini sengaja mengulur-ulur waktu. Itu tadi karena dia tahu timelinenya itu akan habis bulan September ini. Jadi kalau dia bisa menunda dan kemudian membuat hasil pansus itu tidak sempurna atau bisa didinai karena dia tidak tanpa kehadiran dia, ya ini dia bakal selamat. Kira-kira begitulah ya pertanyaan. Nah, kemana sesungguhnya Menteri Agama dan mengapa kok tiba-tiba di akhir masa jabatannya dia mendapat banyak tugas ke luar negeri? Menteri Agama ini kan sebenarnya kalau urusan ke luar negeri itu ya yang paling utama itu pasti ke Arab Saudi ya, itu karena urusannya haji. Yang lain-lain saya kira ini acara-acara seremonial ya, yang ini lihat urgensinya mestinya dia nggak bela-belain dong pergi ke luar negeri karena sangat penting itu tuh dia menjelaskan kepada Pansus Hak Angket Haji apa sebenarnya yang terjadi. Benarkah kecurigaan itu? Karena kalau kita menyimak pemeriksaan-pemeriksaan terhadap para staf di Kementerian Agama maupun juga pihak yang terkait, ya ini temuan dari Pansus Hak Angket Haji adanya penyelewengan ini sangat kuat. Dan kita juga tahu banyak sekali ini pejabat-pejabat di Kementerian Agama baik yang level pejabat tinggi maupun sampai yang level menengah dan bawah itu seperti orang bego begitu ya ketika ditanya banyak menjawab tidak tahu, bingung dan sebagainya gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya di Menteri Agama ini pasti seru harusnya kalau Menteri Agama itu memenuhi panggilan Pansus Hak Angket Haji. Nah ini rupanya kalau menurut jadwal dari Kementerian Agama, Menteri Agama itu sejak pertengahan September lalu itu memulai safari. Wah safari ini kan berarti perjalanan panjang ya. Ini dia dinas ke 4 negara.
mulai dari Arab Saudi, kemudian Italia, Perancis, hingga Uni Emirat Arab. Di Arab Saudi, Yakul disebut bertugas untuk persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Dia memang tugas dia sekarang. Lalu mantan ketua GP Ansor ini terbang ke Italia untuk menghadiri Global Halal Fashion Week dan melakukan pertemuan dengan Halal Quality Control Italia. Lepas dari Italia, Yakut ke Paris, Perancis, karena katanya diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam pertemuan internasional untuk perdamaian ke-38 yang diselenggarakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dan katanya Yakul tuh sempat bertemu dengan Macron dan menyampaikan salam dari Presiden Joko Widodo. Setelah itu dari Prancis, Yakul dijadwalkan ke Uni Emirat Arab untuk menghadiri pertemuan terkait kerjasama bidang zakat dan wakaf. Ya ini masih ini memang tanggung jawab Menteri Agama. Tapi kan berarti jadwalnya itu Menteri Agama yang terakhir itu kan di Uni Emirat Arab. Ya Uni Emirat Arab terbang ke Indonesia banyak sekali penerbangannya, itu Emirates salah satunya. Itu kan itu penerbangan ke Jakarta banyak. Kalau tidak ada ke Jakarta, dia bisa transit di Singapura, dan kemudian baru dari Singapura nggak ada alasan lagi untuk tidak mendapatkan tiket dari Singapura ke Jakarta gitu ya. Tapi yang menarik ini saya dapat kabar dari seorang desainer senior gitu yang dia sengaja mengechat saya ketika dia katanya nonton konten-konten di FNN. Dia terkejut ketika mendengar bahwa Pak Yakul itu hadir dalam halal global food itu yang di Milan itu, karena menurut dia nggak bertemu ya, karena desainer ini membawa rombongan untuk melakukan fashion show busana muslim gitu di Italia, tapi dia tidak melihat ada kehadirannya Pak Yakul. Kalau gitu kemana? Ini tolong dijelaskan ya, karena saya mendapat informasinya dari mereka yang hadir juga di Italia. Tapi yang jadi pertanyaan, benarkah Pak Yakul itu dapat tugas dari Presiden kok di akhir masa jabatannya malah diminta untuk safari keliling di luar negeri, sementara bukan tugas ya, kewajiban dia untuk hadir di pansus hak angket haji itu jauh lebih serius, karena ini kan menyangkut jutaan calon jemaah haji yang sekarang ini antrinya tadi sampai puluhan tahun. Dan sebenarnya kan kita tahu bahwa soal tambahan untuk kuota haji Indonesia 20.000 itu yang diberikan oleh Pangeran Muhammad bin Salman kepada Presiden Jokowi itu, ya tadi itu untuk mengurangi panjangnya antrian. Jadi ditambah 20.000, kesepakatan dengan Komisi 8 dan juga sudah dibuat kepresnya itu yang dialihkan atau diberikan kuotanya itu kepada ONH Plus ini hanya 1.600 ya, 8%. Tapi tiba-tiba kemarin yang diberikan kepada ONH Plus itu sampai 10.000 total. Jadi ada tambahan baru 8.600. Ini kan yang kemudian banyak dipersoalkan oleh anggota Komisi 8 dan juga kemudian pansus hak angket haji. Gimana ceritanya kok justru mereka yang punya banyak duit yang kemudian diberi kesempatan lebih cepat, sementara mereka nggak punya duit ini, tapi niat hajinya serius sampai harus antri puluhan tahun. Jadi aneh kalau Pak Jokowi kemudian memberi tugas di akhir masa jabatannya, padahal sekarang ini ada pansus haji ya, karena seperti dikatakan oleh para anggota DPR Komisi 8 bahwa keputusan mengalihkan jumlah kuota haji yang sangat besar ke ONH Plus itu jelas itu menyalahi kesepakatan dengan Komisi 8 dan juga kepres dari Presiden Jokowi. Nah, nah ini masa iya Presiden Jokowi itu tidak tahu bahwa ada pansus hak angket haji? Ini kan jadi tanda tanya ya. Harusnya Pak Jokowi ikut marah kepada Menteri Agama bagaimana kerja keras dia untuk mendapatkan tambahan kuota haji terus disalahgunakan oleh menterinya. Nah, tapi kalau kemudian Pak Jokowi betul memberikan tugas ke Pak Menak Yakul, ini agak aneh. Ya karena nggak mungkin juga seorang menteri itu dia keluar negeri itu tanpa izin atau tanpa penugasan dari presiden. Dan ya harusnya di masa-masa akhir masa jabatan gini, itu kan para menteri itu nggak perlu keliling ke luar negeri begitu. Dia harusnya fokus untuk memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada presiden tentang hasil kinerjanya, hasil kerja dia selama dia mendampingi atau membantu presiden. Ini juga menjadi tanda tanya. Kalau kemudian betul itu tugas dari Pak Jokowi, mengapa Pak Jokowi kok terkesan ikut juga menghambat pelaksanaan kerja dari pansus hak angket haji? Ini saya kira tanda tanya yang sangat besar. Tetapi yang jelas bahwa dengan tidak hadirnya Pak Yakul kemarin dalam rapat evaluasi itu,
untuk pertama kalinya saya kira ya, tahun ini tidak ada rapat evaluasi haji ya, kecuali kalau pada waktu, kemarin ya Covid kan ya. Nah ini tentu saja itu berdampak, menurut anggota DPR dari Komisi 8 karena ini kan, ada kaitannya dengan, kerja nanti menteri berikutnya. Dan dengan, sikap dari, Yakult yang kucing-kucingan gitu, menghindari, DPR, khususnya pansus hak angket haji, bahkan juga sampai Komisi 8, karena saya kira Pak Yakult tahu bahwa ya anggota dari pansus itu ya anggota Komisi 8. Jadi kalau dia lolos misalnya dia bisa mangkir di pansus hak angket haji, saya kira kemarin dalam evaluasi pasti dia akan diincar habis juga di, Komisi 8. Karena itu dia lebih baik menghindar dan dia tahu kok, sebentar lagi, ini tinggal beberapa hari lagi masa kerja dari, anggota DPR periode 2019-2024 ini akan berakhir dan dengan begitu masa kerja pansus hak angket haji juga sudah selesai. Nah, ini yang, saya kira menarik apalagi kita kemarin mendengar informasi, bocoran dari PKB itu bahwa, rekomendasi dari pansus hak angket haji ini katanya diperhalus. Artinya kalau diperhalus itu apa maksudnya? Berarti ada deal-deal politik, di situ dan kalau deal politik DPR itu saya kira mungkin tidak hanya sampai, di kementerian tapi sampai juga ke presiden. Ini memang banyak sekali kita sebut misteri lah begitu saja ya, soal pelaksanaan haji kali ini dan, kemudian mengapa kok, ada kuota tambahan yang harusnya bisa untuk mengurangi antrian itu malah, antrian reguler ya, malah dialihkan kepada mereka yang punya berduit yakni ONH Plus. Waduh, kalau betul-betul terjadi permainan seperti hasil temuan dari, anggota pansus hak angket haji itu, ini serem banget loh ya, karena haji ini kan bagaimanapun juga ini mereka ini adalah para tamu Allah gitu. Dan, mereka ini betul-betul akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kemudian, kok justru dimain-mainkan oleh, para pejabat di Kementerian Agama. Serem ini murkanya Allah terhadap mereka-mereka yang memainkan soal itu. Apalagi kalau kemudian terbukti nantinya, atau nggak usah terbukti lah ya, kalau ternyata memang ada permainan soal fulus, kepentingan fulus di balik pengalihan kuota tambahan haji itu, urusannya kalau toh Anda lolos di dunia, lolos dari pansus hak angket haji, dipastikan Anda nanti di akhirat tidak akan lolos dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang betul terjadi, tadi penyimpangan-penyimpangan semacam itu, lebih baik bertobatlah dari sekarang. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.